Injek dong permen. Oke ya, ini saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita mulai pertemuan pertama. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu. Sehat ya. Iya, pas banget loh. Ini kalian yang saya record, kalian yang rame. Dari kemarin kelas saya sepi. Pada cuma 10 orang, cuma 20 orang. Ibu kok nyari kelas yang rame? Tepat banget. Iya, ini kelasnya rame nih, jadi seru. Apalagi ada Wahyu Bu. Wahyu, siapa? Wahyu Hidayatullah. Benar Bu. Wahyu Adi, Bu. Wahyu siapa? Wahyu Hidayatullah, benar kan? Iya Wahyu Hidayatullah Bu. Langsung jadi hafal nih kalau yang diceng-cengin sama teman-teman. Halo ketua kelas. Lola. Ya Bu. Ya. Nih teman-teman, saya mau share screen. Jadi mata kuliah kita itu adalah judulnya kan RPL ya. RPL itu rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak itu, jadi nih sebelum masuk ke rekayasa perangkat lunak, saya mau memberikan ini skema yang kalian harus mengerti. Ini khusus di Unindra aja sih. Di sini ada saya tulis semester 6 dan semester 7. Ketika semester 6 kalian itu dapat mata kuliah ANSYS dan visual, betul? Betul Bu. Betul. Di mata kuliah ANSYS, analisis perancangan sistem informasi. Itu terus bergabung tugasnya sama pemrograman visual. Nah, pemrograman visual terus nantinya dijadiin tugas besar. Tugas besarnya bisa diteruskan ke KKP. Gitu ya? Nah, tapi tugas besar di sini itu bukan berarti fix menjadi KKP. Tetapi bisa diteruskan menjadi KKP ketika dosen pembimbing kalian ini kursor saya kelihatan ya, sorry. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Iya, karena saya nggak bawa pen, jadi gitu deh. Nah ini, jadi ketika di semester 8 itu kembali tergantung penyetujuan dari dosen pembimbing KKP. Nah, kalau misalnya di semester 6 ada ANSYS dan visual, maka di semester 7 ini ada nanti namanya RPL. RPL ini merupakan lanjutan dari mata kuliah ANSYS. Kenapa saya bilang lanjutan? Karena pada ANSYS ini kan belajarnya tentang menganalisis sebuah sistem informasi. Tapi tidak hanya menganalisis, kalian juga merancang untuk membuat sebuah sistem informasi kan? Analisisnya pakai apa? Dengan metode terstruktur. Dengan analisis terstruktur. Analisis terstruktur itu apa? Ada di FD, kalian udah belajar, ada kamus data, terus juga nanti lanjut lagi ke bagan terstruktur dan lain-lain. Itu sudah belajar di semester 6 di ANSYS. Terus di semester 7 belajar apa? Nah, di semester 7 itu kita akan belajar tentang rekayasa perangkat lunak. Namanya rekayasa perangkat lunak berarti kita mau merancang sebuah perangkat lunak. Namanya merancang, itu memang gimana gini sih, misalnya kalian mau bikin rumah, kan nggak bisa kan langsung main pasang batu bata aja, nggak mungkin kan, pasti pertama sebelumnya digambar dulu, dirancang dulu, terus baru nanti ada tahap implementasi. Gitu. Nah, RPL ini adalah tahap perancangannya itu sendiri. Melanjutkan dari ANSYS karena apa? Karena metode perancangan itu, teknik pemodelan pembuat perangkat lunak, ada 3 yang harus kalian ketahui. Ada 3, yang pertama analisis terstruktur. Terstruktur sudah dipelajari di ANSYS. Nah, di RPL nanti mengulang lagi ada, tapi nanti saya ulang hanya sekilas karena sudah belajar di semester 6. Tapi memang ada pelajarannya untuk mengulangnya. Terus, mempelajari yang kedua, analisis berorientasi objek. Nanti menggunakan, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya UML. UML itu Unified
modeling language. Ada activity diagram, diagram aktivitas, diagram, ada use case, terus ada sequence, ada macam-macam lagi banyak. Itu dipelajari nanti di semester 7 juga. Satu lagi kita belajar flowchart untuk merancang perangkat lunak. Jadi ada 3. Nah, RPL juga punya tugas besar nih. Tugas besarnya, nih bisa kalian lihat coret-coretan yang udah saya coret-coret ini adalah merancang bab 4 dari skripsi. Bab 4 dari skripsi ini maksudnya apa? Bab 4 dari skripsi itu kan isinya rancangan sama implementasi dari perangkat lunak yang kalian buat. Nah, supaya di semester 8 ini, skripsi kan nanti adanya di semester 8. Supaya di semester 8 ini kalian tidak kagok, tidak meraba-raba, tidak bingung. Jadi sudah dari sekarang udah diperkenalkan nih dengan si skripsi itu sendiri. Jadi kita membuat tugas besarnya itu kalian nanti cover dan bab 4 untuk ke sini. Itu tujuan apa ya? Tujuan sampingannya dari mata kuliah RPL, tapi tujuan intinya mata kuliah ini mengajarkan kalian supaya kalian paham tentang merancang sebuah perangkat lunak dengan ketiga teknik pemodelan yang tadi saya bilang. Nah, mengapa tugasnya bab 4? Karena untuk mengimplementasikan teknik pemodelan tersebut itu kan ada di bab 4. Jadi sekalian membuat bab 4 skripsi gitu. Jadi kayak gimana ya? 2 tujuan dalam satu kali langkah tapi bisa 2 tujuan gitu. Tapi inti poinnya dari mata kuliah RPL bukan menyelesaikan skripsi, tapi memahami dan menerapkan teknik pemodelan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, contoh studi kasusnya nanti kalian menggunakan judul masing-masing dan makanya membuat bab 4 skripsi supaya bisa mengimplementasikan materi-materi yang ada di RPL. Tapi terus suka banyak pertanyaan gini, apakah bab 4 skripsi ini, tugas dari RPL ini nantinya bisa diajukan skripsi? Jawabannya bisa banget, sangat bisa, karena 90% mahasiswa Unindra yang mengajukan skripsi itu diterima dari tugas RPL-nya. Terus pertanyaan kedua, apakah bisa dosen pembimbing menolak judul yang ada bab 4 yang sudah disetujui oleh dosen RPL? Jawabannya juga bisa, karena ketika skripsi, nanti wewenangnya adalah dosen pembimbing materi dan dosen pembimbing teknik kalian masing-masing, yang bukan, maksudnya belum tentu pasti saya gitu dosen pembimbingnya, kan pasti banyak banget dosennya. Itu sangat memungkinkan bukan dosen RPL-nya, jadi kalian sudah gimana ya, kemungkinan diterima atau tidaknya itu saya tidak bisa jamin karena tergantung dosen pembimbing kalian. Tetapi yang di sini itu nanti ACC dari saya itu maksudnya hanya untuk di tugas RPL saja gitu, memenuhi persyaratan tugas di RPL. Terus syukur-syukur kalau nanti diterima dosen pembimbing ya berarti tinggal lanjut gitu. Kalau misalnya diubah boleh ya, tergantung dosen masing-masing kayak gitu ya. Soalnya banyak yang suka salah kaprah. Waktu itu kan udah di ACC sama dosen RPL-nya, kok di dosen pembimbingnya nggak ACC. Karena sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dosen pengampu mata kuliah RPL dengan skripsi kalian gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Ibu jadi Ya. dosen pembimbing juga, Bu? Iya. Alhamdulillah kemarin saya bimbingan ada sekitar berapa ya? 20 orang sih, tapi yang maju baru enggak 20. 17-an deh kayaknya. Yang maju baru berapa ya? 12, 10, 11, 12. Yang lulus. Semoga aja besok dapatnya sama Ibu ya, Bu. Enak deket, Bu. Ya, itu nanti tergantung keputusan, karena mahasiswa dan dosen tidak bisa memilih mahasiswa yang dibimbing, mahasiswa tidak bisa memilih dosen pembimbingnya gitu. Iya benar.
Kalau sama saya tapi susah bimbingannya, susah ACC. Tapi sekalinya ACC nilainya bagus gitu. Ada lagi nggak mau tanyain? Kalau bisa nggak sih yang ngajar RPL akan jadi pembimbing? Bisa aja. Waktu itu saya pernah kayak gitu. Saya ngajar mahasiswa saya itu 3 semester berturut-turut ngajar mereka. Ngajar waktu itu ngajar mereka semester 3, semester 5, sama semester 6. Ngajar mereka tuh kelas yang sama ya. Terus pas giliran skripsi dapatnya mereka lagi juga. Ya itu saya juga nggak tahu, memang dari sananya gitu. Tapi kalau dibilang kalian bisa milih dosen nggak bisa. Jadi berdoa aja semoga dapat dosen pembimbing yang sesuai dengan karakter kalian gitu ya. Nah terus teman-teman waktu itu saya udah dengar dari kelas yang lain ada mata kuliah PI nih kalian waktu di semester 6 juga. Mata kuliah PI tugasnya disuruh bikin judul sama disuruh bikin bab 1 sampai bab 3. Kalian gitu juga nggak? Iya Bu. Iya Bu, gitu juga. Nah, saya mau menyampaikan ini supaya tidak mispersepsi. Jadi yang ini saya tidak mengecilkan dosen yang mengajar PI ya, tapi saya mau ngasih tahu kalian, dosen penulisan ilmiah itu bukan dosen keilmuan teknik informatika. Yang dimaksud bukan dosen keilmuan adalah kalian kan di informatika ada materi keilmuan, dari teknik informatika itu sendiri ada materi yang di luar dari keilmuan. Contohnya misalnya kayak ada Pancasila, ada fisika gerak, misalnya ada kalkulus misalnya gitu. Itu adalah yang non keilmuan dari teknik informatika. Yang keilmuan informatika adalah misalnya dari pertama sistem informasi, terus algoritma, itu yang keilmuan. Bisa bedain ya maksudnya itu? Nah, yang saya tahu di dosen penulisan ilmiah itu adalah dosen yang berasal dari bahasa Indonesia atau dari pendidikan biasanya. Jadi bukan dosen yang basicnya keilmuan. Bisa aja kalian lihat di belakangnya gelar dosennya pasti bukan MKOM, bukan MMSI, bukan MTI, atau bukan MT. Jadi mereka rata-rata dosen pendidikan atau dosen keilmuan bahasa, ya dari pendidikan kalau nggak dari bahasa Indonesia. Jadi kemungkinan besarnya untuk judul yang kalian ajukan itu kan karena di sini fokusnya beliau ini memeriksa tugas penulisannya kan, cara tata bahasa kalian menulis. Jadi makanya diminta tugasnya untuk membuat bab 1, bab 3 itu supaya melihat teknik penulisannya. Tapi bukan isi dari apa yang kalian tulis gitu. Jadi untuk yang di mata kuliah RPL tidak harus mengacu judulnya kepada yang di tugas PI gitu ya. Boleh kalian brainstorming lagi dan mengajukan judul lagi kepada saya gitu ya. Ini saya supaya kalian soalnya di kelas lain tuh ada yang mengajukan judul yang sama gitu. Padahal mungkin dia mau melakukan sesuatu yang beda, tapi karena mikirnya kemarin kan udah ini ngajuin judul. Tapi makanya saya tegaskan lagi, karena di sini fokusnya untuk melihat teknis penulisan, gitu. Ada yang mau bertanya? Ipan gimana Ipan? Nggak ada kali Bu, lanjut Bu. Lanjut ya. Tata cara nilai mau dijelasin? Tata cara saya menilai kalian. Boleh. Ini mata kuliahnya UPM ya. Kalau UPM itu belum tentu UPM-nya dinilai oleh dosen yang ngajar. Itu dari dulu udah tahu dong ya kayak gitu. Jadi Iya. Kalau tahun kemarin sih karena online sama tuh yang ngajar, yang ngoreksi UPM. Tapi tahun ini nggak tahu nih, karena biasanya kalau kita offline, yang ngajar UPM itu pasti ditukar nanti. Misalnya saya ngajar R7J. Nah, nanti yang ada dosen satunya lagi, misalnya dosen A ngajar R7A misalnya.
Nah, kita tukeran tuh, semua yang diajar sama saya dikoreksi dia, semua yang diajar dia dikoreksi saya. Gitu biasanya. Tapi nanti saya nggak tahu nih. Nah, karena saya nggak tahu, yang udah pasti kan berarti saya akan ngoreksi kalian UTS sama tugas yang udah pasti ya. Jadi nilai pertama selain dari hasil ujian, saya itu nilai kepribadian kalian juga. Contohnya misalnya keaktifan ketika kita kuliah kayak gini. Jadi kuliah itu nanti saya rata-rata menggunakan Zoom ya, menggunakan Zoom. Kecuali saya ada tugas. Kayak minggu depan nanti saya ada tugas dari kampus untuk mengajar di Kominfo ya, di BPTIK. Nanti saya akan buat video aja modelnya. Jadi nanti tidak live kayak gini, tapi nanti saya kirim video ke kalian, video saya ngejelasin gitu. Tapi kalau misalnya saya tidak ada tugas dari kampus, pasti sebisa mungkin, misalnya kondisi juga saya sehat, tidak ada apapun, tidak ada halangan apapun, kita pasti online, gitu. Terus, kalau yang keberatan online, itu boleh japri saya misalnya tidak punya kuota, misal. Tapi kayaknya sih, kalau nggak punya kuota, saya agak gimana ya, gitu. Ya, mudah-mudahan lah nggak ada yang kayak gitu, tapi kalau nggak punya kuota atau keberatan mengikuti perkuliahan secara online, nanti bilang aja. Terus, saya nilai juga dari keaktifan tuh maksudnya gini, kan kita kan online kayak gini, tidak bertatap muka secara langsung. Jujur saja saya agak kesulitan nih untuk, kalau di kelas, itu pasti langsung kelihatan, 3 pertemuan aja. Itu tuh saya pasti udah mulai hafal nama-nama kalian. Selain hafal juga saya tahu nih siapa yang ngerti, siapa yang nggak ngerti. Karena kalau di kelas kelihatan ekspresinya. Kalau di online, itu kan, apalagi biasanya pada nggak on cam ya, saya udah jajanan sehari-hari. Kalau yang on cam paling cuma saya doang. Terus udahlah nggak pada on cam, nggak tahu kemana. Kadang-kadang ketika saya panggil namanya nggak nyaut, mungkin nyalain doang, abis itu pergi kan. Itu pertama. Jadi saya nilainya dari mana tuh kalau kayak gitu? Dari yang boleh nanya, bisa nanya, bisa pendapat, ngasih saran, atau misalnya saya salah terus dikritik. Itu nanti akan saya catat tuh nama-namanya yang kayak gitu. Saya catat buat apa? Buat nambahin nilainya. Biasanya kadang-kadang misalnya nilainya dia ujiannya 60, tugasnya nilainya misalnya cuma 70. Tapi karena dianya aktif gitu ya di kelas, itu bisa jadi 80, sama saya bisa jadi 85 gitu. Karena saya nilai personality-nya. Maksudnya itu tuh bentuk usaha. Bentuk usaha lain. Misalnya udahlah nggak bisa, diem aja, terus nggak ada usaha, tugas nggak dikerjain, ya kalau kayak gitu gimana saya mau bantu buat nilainya, gitu. Jadi gitu ya, penilaian saya. Absen dinilai nggak Bu? Udah pasti dinilai. Nanti saya absen karena gini, yang datang sama yang nggak datang, masa sama kan? Kan itu usaha juga, datang bangun pagi-pagi nyalain Zoom, meskipun habis itu tidur lagi, misal ya, tetap aja ada usaha dong dibandingin sama yang nggak datang sama sekali. Gitu ya, teman-teman. Terus apa lagi ya yang mau dibahas? Saya mau bahas si tugas RPL-nya dulu, itu aja deh ya. Saya share screen dulu. Teman-teman, nah jadi tugas besarnya itu, ini dia. Tugas RPL.
Bentar ya, kok nggak mau. Jadi teman-teman di sini, bentar, apa? Nanti ya, masih pagi banget nak, masa udah makan es krim? Ya, oke. Nah gini, jadi teman-teman, jadi di sini tugas individu, ini individu ya, kalau ANSYS sama visual, itu kan kemarin kalian kelompok, karena untuk KKP. Nah, kalau di RPL ini, tugasnya individu. Individu artinya kalian perseorangan, dengan mengajukan judul dan membuat bab 4 yang ada di skripsi. Terus, kayak gimana rinciannya? Jadi, mahasiswa itu nanti akan mengumpulkan bab 4 skripsi dalam bentuk cover. Jadi judulnya nanti dalam bentuk cover, bab 4 skripsinya itu sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Panduannya bisa di-download di sini, dan nanti setelah ini juga akan ada, saya kasih panduannya. Nah, bab 4 itu fokus kepada perancangan perangkat lunak, yang isinya itu teknik pemodelan perangkat lunak yang sesuai dengan judul yang kalian pilih. Jadi teknik pemodelannya ini ada 3 nih. Ini kalian pilih salah satu untuk dijadikan ditaruh di bab 4 kalian. Nih, tugas ini bisa dilanjutkan menjadi skripsi. Ini yang tadi saya udah jelasin. Bisa bisa jadi skripsi, bisa juga tidak, tergantung dosen pembimbing, tapi kemungkinan 90% mahasiswa Unwindra itu biasanya tugas RPL sudah pasti menjadi skripsi. Akan tetapi balik lagi tadi ya, dengan ketentuan di ACC oleh dosen pembimbing skripsi. Tapi itu nanti, jangan dipikirin sekarang, itu nanti aja semester 8. Yang sekarang ini kita coba dulu untuk memahami 3 teknik pemodelan ini, nanti supaya kalian bisa paham ketiga-tiganya ini, meskipun nanti diimplementasikannya ke studi kasus kalian hanya 1. Nah, terus ini teknis terakhir nih dosen. Jadi nanti punya kalian saya tanda tanganin tuh pas waktu ngumpulin. Ini hanya teknis pengumpulan. Nah, di sini ada contohnya misalnya gini, judulnya Sistem Informasi Penggajian pada PTX. Nanti susunannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh saja nih. Nanti kalian membuat sesuai dengan judul yang kalian pilih. Gitu. Terus, nah ini nanti akan saya berikan karena ini masih ada revisi dari, nanti saya mau rapat dulu sama Prodi untuk revisi revisi penulisannya nih, susunan penulisan ada sedikit yang mau direvisi. Jadi nanti setelah fix baru akan saya berikan ke kalian. Jadi kalian yang difikirkan sekarang itu adalah judul mau bikin apa. Kira-kira nanti ini hanya merancang, belum ngoding ya, tidak ngoding di semester ini. Kira-kira nanti kalau ini diimplementasikan di skripsi, kalian bisa selesai nggak gitu. Jadi nanti tugas 1, saya meminta buat judul dijadikan skripsi dalam bentuk format cover skripsi. Panduan bisa di sini. Jadi covernya bisa di-download di sini. Jadi untuk minggu depan mengumpulkan cover saja. Nah, akan tetapi minggu depan sudah mengumpulkan. Tapi batas fixnya saya kasih waktu sampai minggu ketiga. Jadi kalau misalnya minggu depan udah ngumpulin tapi tiba-tiba mau ganti lagi ya Bu, kayaknya belum yakin, boleh di minggu ketiga, tapi untuk minggu depan dikumpulin aja dulu. Nanti setelah ini saya mau buatin classroom buat ngumpulin tugas biar gampang gitu. Nah, untuk judul, karena permintaan, jadi bukan permintaan sih, saya sebagai dosen yang ngajar kalian di RPL meminta kalian memikirkan judul yang bagus-bagus gitu ya. Bagus-bagus dalam artian tidak terlalu sederhana, seminimum mungkin aplikasinya. Jadi masih banyak banget yang
aplikasinya itu waktu skripsi ya, waktu aplikasinya itu sangat dibilang sederhana. Jadi cuma terdiri dari yang di tugas visual itu kan minimum tuh. Ya udah bikin seminimum itu. Nah, sedangkan untuk skala skripsi kayaknya harusnya lebih dari standar tugas pemrograman visual dong gitu. Jadi saya minta bukan minta sih ya, berharap gitu semua yang saya kepada mahasiswa yang saya ajak RPL-nya bisa mengajukan judul yang bagus-bagus. Seenggaknya dari satu kelas itu ada beberapa judul yang beda dari biasanya. Yang beda dari biasanya contohnya gimana? Dia tuh terdapat metode yang ada di dalamnya. Gitu. Metodenya bisa dari mana? Kalian kan nanti ada mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Bisa itu diambil menjadi skripsi. Terus bisa juga bisa juga kalian cari-cari di Google Scholar ya skripsi-skripsi dari universitas lain gitu untuk kalian jadikan referensi gitu. Terus nanti ubah studi kasusnya, bisa kayak gitu. Terus apalagi ya? Kalau mau membuat sistem informasi, usahakan bikin yang agak lebar. Tadi kan misalnya contohnya gini, kayak kalian bikin tadi contohnya aja ini deh, nih sistem informasi penggajian. Nih ya, sistem informasi ini contoh nih, sistem informasi penggajian pada PTX. Di sini kan penggajian berarti pendataan karyawan, penetapan golongan, proses absensi, perhitungan gaji, sama laporan. Nah, di sini ada dua nih. Nanti ada pas absensi. Jadi sebenarnya di dalam sini ada di dalam satu aplikasi terdapat kayak dua sistem kecil. Jadi sistem yang pertama untuk ngeproses absensi, sistem kecil yang kedua untuk menghitung gaji. Nah, ini seenggak-enggaknya nih segitu, tapi kalau misalnya kalian mau bikin, jangan cuma satu proses gitu. Kalau bisa sih kayak 3 proses gitulah, atau jadi nanti skupnya agak lebih besar sistem informasinya. Jangan aplikasi yang terlalu sederhana lah intinya. Misalnya kalau mau bikin aplikasi point of sale yang kayak model kasir, bikin juga inventory-nya, bikin juga manajemen produksinya misalnya gitu. Nah, itu kalian pikirin dulu dari sekarang kira-kira mau bikin apa. Nah, terus kalau yang udah punya instansi, itu boleh dituliskan, kalau yang belum boleh dummy. Jadi misalnya mau bikin perpustakaan, aplikasi, sistem perpustakaan deh, mau bikin sistem informasi perpustakaan di sekolah X gitu. Tapi kamu bikinnya yang baru nih, misalnya perpustakaannya itu menggunakan virtual reality, jadi nanti bisa berbasis web, virtual reality, jadi ada gambar kayak perpusnya, ada rak-rak buku, terus nanti ketika diambil bisa bukunya itu seakan-akan bisa diklik, terus misalnya nanti bisa terlihat seperti buku misalnya gitu. Itu kan yang mau dibahas berarti teknologi virtual reality-nya, tapi sistem perpustakaannya itu menjadi judulnya. Nah, pembaharuan itulah yang sangat amat saya apresiasikan jika kalian mau membuat sesuatu yang baru gitu. Karena jujur saja kualitas dari skripsi mahasiswa kita nih itu masih mementingkan kuantitas kelulusan dibandingkan dengan kualitas yang dihasilkan. Apalagi teknik informatika mahasiswanya sangat banyak, dengan keterbatasan banyak hal, ya hasilnya itu kualitas skripsinya masih dibilang rendah gitu. Tapi udah mulai nih dari kemarin jumlah total mahasiswa yang saya bimbing, ada 4 bimbingan saya itu udah beda tuh, udah menggunakan metode, sudah masukin algoritma yang baru gitu. Terus ada yang membuat sistem informasi manajemen tapi cakupannya luas sistemnya
kayak gitu-gitu deh. Nah, untuk jika kalian mau berdiskusi, itu silahkan saja. Misalnya mau sharing gitu ya ke saya, itu silahkan saja. Nanti boleh japri, boleh juga di grup. Di grup juga nggak apa-apa lah, biar rame teman-temannya, biar lihat. Itu nanti sebisa mungkin saya balas, kita diskusi buat mengenai judulnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Adakah yang mau bertanya? Belum ada kayaknya, Bu. Belum ada pertanyaan. Belum ada. Ini saya ada materi. Pertama itu kita pengenalan saja, pengenalan perangkat lunak. Jadi pengenalan tentang si perangkat lunaknya itu apa sebenarnya. Kalian mau baca sendiri karena isinya teori atau mau dijelasin? Atau saya punya cara lain untuk ngejelasinnya? Jadi kita main game. Dari game itu nanti kita bahas. Apa mau dijelasin metode konvensional, jadi saya ngejelasin materi, atau kalian mau udah Bu cukup aja terus nanti materinya kalian baca sendiri, atau yang ketiga tadi kita main game nanti habis itu dijelasin. Main game kali ya? Main game. Game apa, Bu? Main game ya. Sekarang siapin handphonenya. Siapin handphonenya masing-masing. Ntar baru kita bahas. Seru kok nih. Siapin handphonenya ya. Siapin handphonenya. Join at www.kahoot.it. Kalian klik nih di browser kalian www.kahoot.it, masukin game pinnya 2003996. Lebih enak sih sebenarnya kalau ada dua device. Jadi yang satu lihat Zoom-nya, yang satu apa namanya? Ngelihat layar yang saya share, yang satu buat nanti kalian ngejawabnya. Tapi kalau cuma ada satu device, nanti saya bantu baca juga pertanyaannya. Terus kalian isinya nama lengkap kalian ya. Namanya ini siapa? Ndaru Aji. Namanya coba kamu keluar aja dulu namanya nama lengkap biar nanti ketahuan siapa yang nanti kan ini ada yang menang nih ya. Namanya emang Daru apa nama ini nama panggilan? Bener, Bu, nama lengkap, Bu. Nama lengkap. Oke. Iya. Baru 9 orang ya yang masuk nih.
Bu, sebentar ya Bu. Kahoot saya kok nggak bisa ngebuka-buka ya Bu? Itu biasanya sinyalnya oke nggak? Sinyalnya bagus nggak? Saya juga Bu, Kahootnya belum bisa masuk. Punya kuota nggak harian? Bu. Ada tinggal segiga. Lumayan oke sih Bu sinyalnya Bu. Lumayan oke. Ini masuk Iya. nih. Siapa Egi? Ya udah Yang kalau enggak apa? Ibnu double, Bu. Yang Ibnu saya double. Ya? Masuk ke dua. Yang namanya Ibnu masuk dua-duanya. Enggak ini satu. Oh, Ibnu Fauzan. Iya, yang Ibnu Fauzan aja, Bu. Yang satu keluar aja. Oh iya. Mm-mm. Nggak bisa, Bu. Jaringannya rada error. Naik turun. Serakah banget Ibnu. Ya udah nggak apa-apa, ntar juga yang itu kan nggak dijawab-jawab, nanti nggak apa-apa. Ibu kan www.kahoot.it ya Bu. .it. Udah, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, nanti berarti ngeliatin aja. Ya ampun bisa jadi penonton. Kasian banget ya jadi penonton. Cara masuknya gimana sih, Bu? Cara masuknya buka ke browser, terus ketik www.kahoot.it. Nggak usah download aplikasi Kahoot-nya, jadi dari ini aja, dari browser. Kalau udah gimana, Bu? Kalau udah masukin enter namanya, terus masukin game pin-nya nih. Game pin-nya ada di layar saya 2003996. Nah ini bentar Bu, device-nya baru nyala nih Bu. Ini dulu. Biar semangat, nanti yang peringkat 1 saya kasih Permen itu kaki. ya. Buat beli permen kaki nanti saya kasih saldo digital ya. Iya. Boleh OVO, boleh GoPay, boleh Wow. Shopee Pay, kayak gitu-gitu deh, pokoknya saldo digital ya. Iya, Bu. Serius, Saya serius. terakhir. Wah, semangat banget saya Bu kalau gini Bu. Mau juga permen kaki, orang itu bercanda doang, nggak beneran. Itu maksud Bunda cuma bercanda ngomong permen kakinya. Ini. Itu anaknya Bu. Iya, Umur berapa tahun Bu? ceritanya umur berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Coba halo, gitu. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa katanya? Diajak Om Wayau. Namanya Rafa, kakak gitu. Oh, Rafa. Hai, Rafa. Itu Om Wayau. Rafka umurnya berapa tahun? Nah, udah pergi anaknya. Ya. Udah nih, udah 21 orang nih. Ya Allah Ibu. Nih saya kasih lihat deh Bu. Nggak kebuka-buka Bu. Ya udah biarin, yang nggak kebuka berarti kamu jadi supporter Ya, aja deh.
Nanti Bu, saya next. nggak bisa masuk, Bu. Bu, saya kan mau Itu dapat bisa saldo, masuk, Bu. nggak bisa, Bu. Yaudah coba pakai device yang lain coba. Ini nih, Bu. Ada nih. nggak? Nggak Kahoot.it. bisa tau, Bu. Kahootnya nih saya klik deh di WA. Coba aja. Kahoot.it Ini di kayak chat, gini di kan, Zoom Bu. chat. Di Zoom chat apa di WA? Tuh. Game pinnya masukin ini. Nah. Gimana? Sudah? Udah 21 nih. Ya Allah, ini Bu lagi loading. Siapa Yusuf? Berarti kayaknya enggak ini nih. Kentang nih HP-nya berarti. Harian. Potato. Rapi Saya udah- dua. Saya udah jajal di HP yang ini juga nggak bisa, Bu. Di HP yang ini satu lagi juga tuh loading doang. Kenapa sih ini ampun. Kahoot? Ada masalah apa sih menurut saya? Yang lain lancar-lancar aja ya padahal ya. Ini enggak terlalu besar Lancar. juga. Enggak terlalu makan kuota banyak juga sih. Cuma mungkin tergantung ini aja kali amal ibadah masing-masing. Ya ampun. Cari di Google Chrome nih, Cil. Cari di Google dulu. Kahootnya dulu gitu ya. Itu kaki. Itu Bu, Kancil tinggalin, Bu. Itu jangan. aurat itu kan ini di record. Masa Maaf pakai ya, kaki? Bu. Maaf. Ini deh. Nih saya tulis Kahootnya dulu deh. Bu, tar dulu saya mau dapet GoPay. Aduh, saya download aplikasinya juga nih. Udah Bu, tinggalin aja Bu. Satu doang. Iya ya. Bu. Lama. Udahlah ya, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Tadi yang saya Sama aja, Bu. Tinggalin Sana. aja, Bu. Tinggalin, Bu. Ya udah sana. mungkin next game aja mungkin ya. Ya, Iya, Bu. hati-hati kalian ya. Udahlah Hati-hati ya. di jalan. Biasa banget, Kita start. Hati-hati di 1, jalan ya. 2. Nggak apa-apa nih Rido ya. Ntar kalau dia nggak Rido, nggak jalan lagi nih. Ridho, Bu. Ridho. Ngambek, Bu. Ridho Dia ya. ngambek, Bu. Dia ngambek. Enggak, servernya jelek. Cil Rido, Cil. Udah. Semoga Yuk, di tengah jalan eh, bete. Siap ya. Di start. Iya. Oke, 1, 2, 3. Mana? Oh, udah. Dah. Udah loading lagi. 1. Yang mana di bawah ini yang bukan pengertian dari perangkat lunak? Aduh, so easy lagi putih. Iya ya, easy banget ya. Yang merah, program komputer yang memberikan fungsi yang diinginkan. Yang biru, dokumen yang menggambarkan kegunaan program. Yang kuning, aplikasi ilmu komputer, teknik manajemen desain, pembangunan, dan pemeliharaan. Yang hijau, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi. Aduh. Ini saya muter-muter doang malah, Bu. Aduh, saya udah kepencet lagi. Di. Bu, yang Udah. soal Ini banget Bu. Nanti kok muter-muter doang. Muter-muter Sama. doang. Sinyal tuh berarti. Iya, Bu. Nah, yang merah, Bay. Yang merah, Bay. Merah. Ntar yang dapat GoPay bagi gue ya. Sobat tahu. Kita bagi dua ini, Cil. Iya, bagi 2. 70-30. Yang ya, benar bener kan? 2 orang nih. Yang benar 2 orang. Siapa yang benar? Yang jawab kuning. Nih, Saya tuh yang benar. jadi ini sekalian kita bahas nih. Jadi sekalian belajar. Jadi, Iya. Bu, saya loading, Bu. Usah jawab, Bu. ya udahlah Udah, lanjut udah. aja. Nih sekarang ada nggak yang mau ngasih tahu ke yang dapat 2 tuh kenapa yang jawab di 2 benar kuning? Kenapa jawab yang kuning? Ngasal aja lagi gitu lagi. Tebak-tebakan. Siapa yang jawab yang kuning? 1 orang aku. Yang dapat kuning. Yang jawab kuning. Siapa? Saya, Bu, jawab kuning. Siapa namanya? Wahyu. Iya, Bohong kali, bohong. Kenapa jawab kuning? saya benar. Please jangan ngomong asal. Karena mana Wahyunya? Kenapa jawab kuning Wahyu? Dakduk. Yuk, Nah, Wahyu. kali,
Iya, Bu. Ngasal ini. Teng deng. Enggak, itu emang kan Heeh. apa tentang perangkat lunak, Bu. Mm-mm. Iya, Kak. Kalau Nah, yang aplikasi kuning itu ilmu apa? komputer. Hah? Mm-mm. Kalau yang kuning itu apa? Ya kan itu kan aplikasi ilmu komputer, jadi Mm-mm. tidak ada apa namanya yang ketuat ke perangkat lunak, dari teknik manajemen, terus desain, Mm-mm. pembangunan Gini. gitu. Saya nangkep nih maksudnya Wahyu. Jadi tapi kalau aplikasi itu perangkat lunak ya sebenarnya. Tapi karena di sini aplikasi dari ilmu komputer, Iya, maksud dari terus ada teknik manajemen, ada desain dan pembangunan pemeliharaan. Nah, ini itu pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Tapi bukan perangkat lunaknya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau yang lain itu adalah pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak itu artinya program komputer yang bisa memberikan fungsi yang diinginkan. Iya, itu. Karena perangkat lunak itu isinya itu program-program komputer. Bisa menjalankan yang kita inginkan gitu. Karena di dalamnya terdapat sebuah fungsi dan instruksi. Terus juga ini yang biru, dokumen yang menggambarkan kegunaan program. Jelas itu perangkat lunak, karena perangkat lunak isinya ya dokumen-dokumen si program itu tadi. Terus di yang hijau, struktur data. Perangkat lunak isinya struktur data. Iya, memang perangkat lunak pasti ada struktur datanya. Terus memungkinkan program memanipulasi informasi gitu. Itu adalah perangkat lunak. Tapi kalau di sini ada teknik manajemen, ada desain, ada pemeliharaan. Inilah namanya rekayasa perangkat lunak. Jadi jawabannya yang benar adalah yang kuning ya. Gitu. Next. Siap. Ya, next, Bu. Oh, Wahyu sama Dina ya yang betul ya. Nyimak. Lanjut. Perangkat lunak hanya dipesan, hanyanya dilihat, hanya dipesan, dibangun, dikembangkan untuk pelanggan tertentu oleh kontraktor perangkat lunak. Yang digaris dibawahi, hanya dipesan, dibangun, dan dikembangkan. Benar atau salah pernyataan tersebut? Kalau ada yang salah, ini denda. Ya, denda, Bu. Masih ada yang jawab benar. Lebih banyak yang jawab benar malah ya. Kenapa yang jawab benar? Coba satu orang bersuara. Saya catat namanya nih. Kenapa jawab benar? Saya jawab benar, Bu. Yang jawab benar. Jadi pernyataan ini benar. Perangkat lunak hanya dipesan, dibangun, dikembangkan untuk pelanggan tertentu. Jawabannya benar. Pernyataan tersebut benar gitu menurut kamu. Siapa yang jawab? Salah satu deh. Bukan jawab sih, maksud saya mau berpendapat Jelaskan. kenapa sih jawab bisa membilang benar si pernyataan di atas itu. Jawabnya true kan, yang jawab true, Bu? Iya, yang jawab true. Iya. Anyone? Saya deh, Bu. Boleh. Siapa itu namanya? Maulifa, Bu. Maulifa. Maulifa. Oke, saya catat ya. Namanya tuh Maulifa. Coba kenapa menjawab true? Karena saya mikirnya kan kalau perangkat lunak itu semacam aplikasi ya, Bu. Iya, betul. Nah, terus kalau misalnya aplikasi dibuat kalau misalkan ada user yang kayak minta gitu, Bu, ke developer, bisa nggak tolong bikinin saya aplikasi gini gitu. Kalau misalkan nggak ada user yang mintanya atau nggak ada gunanya, kayak buat apa gitu dibikin, Bu. Jadi saya mikirnya cuma untuk user tertentu aja yang tolong kepada developer gitu, Bu. Maulifa ya tadi ya? Iya, Bu. Maulifa, benar nih pendapatnya. Tapi, makasih banget nih, saya udah, pokoknya saya apresiasi setiap yang mau ngomong gitu ya. Itu entah benar atau salah itu nomor 2. Yang penting ngomong aja dulu. Jadi, pemikiran Alifa benar, tapi ternyata tidak hanya, coba kita pikir ya, perangkat lunak itu nggak hanya dipesan dan dibangun yang
made by order untuk pelanggan tertentu. Coba kalian pikir, ada nggak perangkat lunak? Perangkat lunak itu kan bahasa Inggrisnya software atau dia jenisnya bisa aplikasi. Ada nggak yang dibuat dan dijual secara umum, bisa dipakai oleh siapa aja dan bisa digunakan oleh siapa saja yang membelinya? Apa? Coba contohnya. Tahu nggak? Yang kita pakai sehari-hari itu udah jelas banget. Yang kita pakai sehari-hari ada di laptop kita masing-masing. Ya, contohnya juga boleh juga WhatsApp. Benar, siapa yang jawab WhatsApp tadi? Saya Bu Ahmad Yusuf tapi nggak ikutan. Ya, nggak apa-apa. Ngambek. Nggak apa-apa tuh dicatat Ahmad Yusuf teh. Benar Ahmad Yusuf. WhatsApp itu diciptakan untuk dipakai semua orang loh ya. Iya Bu. Berarti iya, tanpa permintaan. Berarti harusnya pernyataan ini jawabannya false. Kenapa? Karena ada beberapa perangkat lunak, bukan beberapa, malah banyak perangkat lunak yang bisa dipakai oleh diperjualbelikan. Kalau yang contoh diperjualbelikan apa contohnya? Dan dipakai banyak orang. Contohnya adalah yang kita pakai di komputer kita nih saya nih coba nih, ini pakai apa nih? Nih, Office ya, aplikasi Office. Ini di komputer saya juga ada nih di bawah nih, logo apa ini? Restore. Ih, Photoshop. Windows. iya nih Adobe ya, dari Adobe Photoshop, Illustrator itu kan bisa diperjualbelikan secara umum gitu. Jadi jawabannya false. Lebih nyambung ya belajar kayak gini daripada saya jelasin. Iya Bu, lebih. Ya lumayan. Iya. Jadi seenggak-enggaknya ada yang nyangkut ya. Jadi kalau ini nih sebenarnya slide-nya yang ini nih. Slide materinya sebenarnya yang ini. Produk perangkat lunak yang dibangun tuh ada 2 jenis. Yang satu umum, yang satu berdasarkan pesanan. Gitu. Tapi kalau kayak gini biasanya cepat lupa. Kalau misalnya tadi kita pakai kayak gini, ya ingatlah, oh ya berarti perangkat lunak nggak cuma dipesan, bisa juga dibuat memang secara untuk halayak umum gitu. Lanjut. Ya sekarang Wahyu masih memimpin ya berarti. Anandarian masuk nih. Yuk, ini belum tentu yang si Wahyu belum tentu sampai akhir, jadi yang lain masih punya kesempatan membalap ya. Lanjut, next. Di bawah ini yang manakah yang termasuk karakteristik perangkat lunak? Ini pasti ngasal sih, soalnya belum baca Bu materinya, tapi kira-kira lah ya. Perangkat lunak itu karakteristiknya kayak gimana nih? Yang merah, perangkat lunak dibangun, dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Terus yang biru, perangkat lunak akan usang. Usang tuh maksudnya kuno gitu loh ya, apa ya, usang. Gitulah. Terus yang kuning, perangkat lunak akan dibuat dalam bentuk klasik. Yang hijau, perangkat lunak hanya dikembangkan dari sistem yang sudah ada. Merah. Saya ikutan di sini aja, Bu. Kasihan. Saya sampai download aplikasinya tuh nggak bisa juga buka. Iya, berarti emang mungkin Kahootnya nggak mau sama kamu, dah ya, sabar aja. Iya Bu, amal ibadah. Ya ini yang merah ya, benar tuh kata Yusuf. Yusuf udah ngasih tahu padahal yang merah. Emang nggak ada yang percaya Bang saya. Jadi yang mana yang termasuk karakteristik perangkat lunak? Yang benar ini yang mana ya? Kalau yang mana berarti yang lain salah, cuma satu yang betul. Jadi gini, kalau saya tanya yang bukan, berarti semua jawabannya betul, yang dipilih yang salah. Yang salah itu yang betul. Nah, kalau ini tuh yang lain yang salah. Kenapa? Karena di sini perangkat lunak akan usang. Karena perangkat lunak itu tidak akan usang. Tidak pernah usang, kecuali yang usang itu kalau dia tidak melakukan pemeliharaan dan pengembangan. Tapi rata-rata aplikasi yang dibuat itu pasti ada update. Kalau dia nggak update pasti ditinggalin orang. Itulah yang usang. Tapi sebenarnya perangkat lunak pada dasarnya tidak akan pernah usang. Beda dengan perangkat keras. Kalau perangkat keras itu sudah pasti mengalami
keusangan. Maksudnya kayak kita dulu pakai monitor tabung, sekarang kan kita pakai flat semua kan. Terus perangkat lunak dibuat dalam bentuk klasik. Jawabannya jelas tidak dibuat dalam bentuk yang klasik ya, karena dia mengikuti selama ada pengembangan itu dia mengikuti perangkat kerasnya. Terus perangkat lunak hanya dibangun dan dikembangkan di sistem yang sudah ada. Ini benar bisa, tapi tidak hanya. Kalau ada kata hanya berarti kan salah. Sebenarnya memang perangkat lunak bisa dikembangkan dari sistem yang sudah ada. Tapi kan bisa juga dibuat dari nol, dibuat dari awal. Makanya yang benar adalah yang merah. Lanjut ya. Kita lihat yang masih memimpin. Oh, tuh Ananda Rian ya. Naik nih. Wahyunya turun. Sekarang pertanyaan keempat. Cuma ada 8 sih pertanyaannya. Nih, apakah program yang digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol robot termasuk perangkat lunak? Kalau ini yang salah, keterlaluan nih. Kalau jawabannya sampai salah. Let it come true. Oh, yeah. Yusuf nggak usah nyanyi-nyanyi. Saya bete, Bu. Saya bete ngeliatin doang. Kesel, Bu, dia. Masih ada yang nanya, yang jawab salah, Masya Allah. Mungkin salah pencet kali, Bu. Kok Iya. pencet? Positive thinking ya, gitu ya. Iya, mungkin lagi mau jawab dulu. Kebaca. Coba-coba, yang mengontrol robot, itu perangkat lunak bukan? Oh, pasti Ya, Bu. super good. Iya, so pasti kan. Jadi ini yang jawab salah mungkin sudah ngantuk atau salah pencet ya. Nah, iya kepencet. Nah, biar saya tenang gitu, mungkin Coba kepencet. lihat lagi skornya, Bu. Iya, kita lihat skornya ya. Ya, Rian masih memimpin ya. Wih, Oh ini naik nih, Suwaibatul Asia. Naik nih dia nih, bisa ngebalap nih. Asik. Fitria juga tuh, Fitria sama Wahyu Adi naik tuh, sama Saya- Friska. saya dukung Rian aja, Bu. Ayan, bagi gua gope. Lanjut, 5 of 8 nih. Berikut ini yang mana yang tidak termasuk tipe perangkat lunak. Jadi ini yang bukan ya, yang bukan perangkat lunak, yang bukan tipe perangkat lunak. Sekali lagi, yang bukan atau yang tidak termasuk. Yang merah real time software, yang biru information system, yang kuning system software, yang hijau business software. Iya benar-benar. Dari kelas lain juga kemarin sama ada yang menjawab pasti rata-rata di yang real time software. Real time software itu software ya, maksudnya dia termasuk perangkat lunak. Tapi kalau information system itu tidak termasuk perangkat lunak, kenapa? Karena information system itu cakupannya tidak hanya perangkat lunaknya. Tidak hanya aplikasinya, tapi peraturan bisnisnya, terusnya aturan organisasinya itu termasuk di information system. Jadi kalau kita membuat sistem informasi itu tidak hanya aplikasinya yang untuk mendukung sistem informasi tersebut berjalan, tapi juga aturan bisnisnya, terus apalagi tadi ya, aturan sistem berjalannya itu termasuk ada di sistem informasi. Makanya sistem informasi bukan termasuk perangkat lunak, tetapi di dalam sistem informasi ada perangkat lunak. Paham ya? Paham, Bu. Siapa lagi nih yang pertama nih? Kita lihat ya. Oh, masih Rian ya. Wahyu naik lagi dia ya. Dia Wahyu. bersaing nih. Wahyu naik lagi, ketiga Friska, keempat Fitria, kelima Suwaibatul. Lanjut. 3 soal lagi. Biaya yang digunakan untuk membangun perangkat lunak lebih besar daripada biaya pemeliharaan dan pengembangannya. True atau false? Biaya membangun lebih besar daripada biaya pemeliharaan dan pengembangan untuk perangkat lunak. Oke, udah banyak nih yang jawab salah, betul ya?
Kenapa jawabannya false? Karena kita kalau ngembangin itu pasti lebih susah daripada ngebangun di awal. Nambahin satu fungsi aja tuh bisa ngerombak semua codingan di awal. Otomatis cost-nya lebih besar. Kecuali kalau kita bikin aplikasi sendiri, kita mau iniin sendiri gitu, mau buat sendiri, ya kita yang capek sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau buatin buat orang, pasti cost-nya kita ngasih cost yang lebih tinggi dibanding ngebangun di awal gitu. Karena itu tuh ngerombaknya lebih susah dibandingin ngebangun di awal. Sama pemeliharaan. Pemeliharaan itu kan berlanjut terus dalam waktu, sebenarnya tuh aplikasi yang baik itu ada update-nya per skala waktu tertentu gitu ya. Terus kita lanjut. Masih Rian ya, nih sekarang naik nih Adi Pradana. Masih di pertama masih Ananda Rian. Lanjut. Sebuah perangkat lunak dikatakan gagal jika 1. Memenuhi kebutuhan user yang merah, yang biru terlambat selesai dari waktu yang ditetapkan, kuning sesuai dengan anggaran, yang hijaunya bermutu. Jadi yang gagal yang mana? Ini gampang ya kelihatannya. Ih, sentil nih yang masih jawab yang sesuai dengan anggaran sama yang bermutu apa? Kalau sesuai anggaran berarti nggak gagal dong perangkat lunaknya karena sesuai dengan rancangan. Jadi kan sebenarnya kalau para startup nih atau para developer mau membuat perangkat lunak sesuai dengan klien minta, kan kita bikin anggaran dulu nih. Misalnya kayak, mau dong bikin website gitu dari perusahaan tuh. Maunya nanti dia bisa gini, bisa gini, bisa gini. Udah dijelasin semua, terus dirancang nih sama developernya. Rancangannya gini, maka anggarannya sekian, dikasih proposalnya, dibalikin ke klien. Oke, klien, nah kalau misalnya pas ketika implementasi sesuai dengan anggaran, syukur-syukur anggarannya itu lebih, berarti bagus dong perangkat lunaknya tidak gagal. Tapi yang gagal itu ketika ternyata susah nih pas dibikin, akhirnya biaya untuk membayar programmernya jadi tinggi. Terus kitanya sebagai satu tim developer itu jadi merasa dirugikan tuh karena anggarannya kurang. Nah, itu kan jadi gagal softwarenya gitu. Kalau bermutu ya udah jelas ya, masa gagal kan yang dia bermutu. Kalau bermutu ya nggak mungkin gagal dong. Gitu. Yang gagal adalah yang terlambat selesai dari waktu yang ditetapkan. Oke. Terakhir. Masih Ananda Rian dan Friska. Ini Friska maju lagi ya, naik ke atas. Satu lagi terakhir. Siap-siap. Apakah Ananda Rian atau Friska ya? Perangkat lunak tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya sistem. True atau false? Gampang ini mah, aduh. True. Masih ada jawab yang salah. Masya Allah. Mungkin HP-nya kepencet sendiri. Itu satu doang. Iya, makanya nih satunya itu, ya Allah padahal saya itu Bu gitu ya. Wahyu itu Bu, Wahyu. Nyaru. Ya Abang udah. aku itu siapa? Nggak apa-apa lah, nggak usah ngaku ya. Udah kita lihat langsung aja nih siapa yang menang setelah ini ya. Rian, pasti Rian. Ayan. Yang ketiga Wahyu ya, Wahyu ketiga. Yang kedua Friska Delia. Yang pertama berarti siapa ini? Ya, yang pertama adalah Ananda Rian. Runner up-nya Fitria.
Saya ngasihnya nggak banyak ya, tapi nggak apa-apa buat apresiasi Ananda aja ya. Berarti Rian. Ananda Rian nanti kasih setelah ini bisa kasih saldo digital ke saya ya, gitu. Saya Dia nggak ngasih punya Ibu. GoPay, Bu, katanya diwakilin sama saya. Saya biasanya cash. Kalau ya udah nanti pokoknya Japri Riannya. Oke, Yuk. pesen Capri. Nah, gitu Menang lah. banyak, menang banyak. Saya musiknya sedih amat. Harian banyak yang ngechat nih jadinya nih. Ntar dulu ya, R7J. Harus Tuh yang menang. Udah, teman-teman gimana? Ada yang ditanyain nggak? Nanti slide-nya saya kirim, slide materinya. Karena kalau materi kayaknya kita, bukan kita sih, kalian bisa sebenarnya bisa dibaca sendiri. Tapi kurang lebih kayak yang tadi saya sampaikan, yang tadi di kuis tadi itu materi tentang pertemuan pertama perangkat lunak, pengenalan perangkat lunak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang tugas boleh, tentang materi yang tadi itu boleh, atau tentang apa aja deh. Bu, mau nanya dong, Bu. Boleh, siapa yang nanya? Ibnu, Bu, Ibnu. Ibnu ya? Ibnu Fauzan ya? Iya, Boleh, Ibnu Fauzan, ada apa? kan tadi saya gangguan, baru masuknya telat. Untuk yang absensi sama materi di LMS belum bisa ya, Bu? Oh iya, absensi nanti abis ini saya panggilin. Sekarang deh sini. Soalnya ada yang nggak bisa juga ikut Zoom, Bu. Yang nggak, nih, saya juga belum absen nih. Ya, ini nih saya panggilin dulu ya sebelum, sambil nunggu Sika saya loading. Ada yang mau nanya lagi? Saya belum absen kok dari tadi. Itu tugasnya gimana ya Bu, yang katanya Ibu minggu depan itu ngumpulin covernya? Oh, itu nanti saya bikin Google Drive, Google Classroom. Nanti kalian masuk ke Classroom, nanti upload di Google Classroom aja berdasarkan nama. Nanti ada saya, ada tab tugasnya. Soalnya kan LMS kita kan kayak gitu ya, masih tuh Sika saya aja nggak bisa dibuka. Itu Jadi baru covernya doang apa langsung bab 4-nya? enggak langsung covernya, baru judul aja dulu, baru judul, tapi judulnya ditulis dibentuk cover gitu. Tapi pikirin judulnya aja dulu, gitu. Nanti rincian tugasnya saya tulis di itu aja deh, di apa namanya, di Google Classroom ya. Kalau misalnya itu nanti saya kasih contohnya sekalian biar nggak bingung. Nanti habis ini saya bikinin dulu Classroom-nya. Soalnya kan LMS kita kan masih gitu ya, rada-rada. Bu, kalau bisa sama ini juga, Bu. Background cover ya, Bu. Background cover-nya. Nggak ada. Contoh cover. Iya. Ntar saya kirimin nanti, tenang. Saya absen ya. Adi Pradana ada? Ada, Bu. Nurdiansyah. Nurdin. Nggak ada. Ini saya pernah ngajar kelas Nurdin nih. Mana si Nurdin? Lanjut. Ahmad Haikal. Hadir, Ibu. Hadir. Aldiansyah Eka Putra. Hadir, Bu. Hadir. Ibnu Fauzan tadi hadir. Lagi di jalan ya, hati-hati di jalan itu. Terus Suaibatul Aslamiyah tadi hadir. Muhammad Fikri. Hadir. Ipan. Ada, Bu. Ada Yusuf Burhanuddin. Tadi ada nih, saya lihat Wahyu Adi ada. Ricky Rivaldi. Hadir, Bu. Hadir. Iqbal Yazid. Amat ya. Iqbal lagi gangguan, Bu. Tapi tadi hadir atau gimana? Tadi sih dia berusaha masuk, nggak bisa katanya. Itu kamu tahu dari mana Iqbalnya ngechat di grup? Nge-PC. Personal chat, Bu.
Dia Oh, besti. personal chat. Ke siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Enggak sih. Siapa? Saya mahasiswa biasa. Bukan, maksud saya namanya. Nama. Iya, maksudnya kamu kan mendapatkan kabarnya dari Iqbal. Nah, kamunya siapa nih? Soalnya kan saya lagi buka Sika. Zoom-nya kan nggak kelihatan gitu. Kawannya doang. Besti Bu, Besti. Ya, maksudnya namanya, nama kamu. Ya satu rumah. Yang ngomong. Oh, nama saya Ibnu. Ibnu Fauzan. Iya. Tapi berarti dia nggak hadir kan? Enggak, Bu. Ya udah. Fadila Hawari Wahyudi ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Farhan Putra. Hadir, Bu. Ini saya ituin lah, kecilin deh. Nah, Farhan Putra. Terus Farhan Putra hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Raihan Arya. Hadir Bu, saya Bu. Oke. Iya. Yang tadi on cam terus. Diana Novita. Hadir, Bu. Iya. Friska hadir tadi. Nomor 2 Panca Prasetya. Hadir, Bu. Ada Egi Puspita. Hadir, Bu. Egi ada. Oke, Putri Andini. Putri. Hadir. Lothar Albert. Lothar Albert. Nggak ada nih. Nggak ada ya? Daru ada. Dina Nuriyah. Hadir, Bu. Oke. Ananda Rian. Ya nih, the winner. Maulivia tadi ada. Aldiansyah. Maulifah. Aldiansyah. Hadir Bu. Oke, Lola hadir. Ahmad Yusuf hadir tadi. Japung Cesar Renaldi Kusinda. Mana? Japung. Ada nggak? Japung namanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Wahyu Hidayatullah. Ada ya tadi Wahyu ya? Hadir Bu. Nah. Ajeng, satu lagi Ajeng hadir. Dah. Hadir, Ajeng. Bu. Saya ada, Bu. Oke. Dah, terus Ibu, gimana? Apa? Saya kok belum dipanggil, Bu. Siapa? Fitria Nur. Fitria Nur. Oh iya, tadi soalnya saya udah lihat namanya, jadi saya udah cek. Oh, iya, terima kasih, Bu. Oke. Ini habis ini rekapannya saya kirim di grup. Kalau kalian screenshot Zoom kita, kalau tiba-tiba, Bu, saya belum di checklist nih, padahal saya hadir nih buktinya gitu. Kasih buktinya. Jadi kalian screenshot nih menghadiri, terus kalau misalnya nanti di absennya kan kadang sikat tiba-tiba gitu ya, suka jadi hilang. Tapi ini saya habis ini saya langsung screenshot. Nanti kalau misalnya entah itu kesalahan saya atau kesalahan Sika, kalau kalian punya datanya, Bu, saya menghadiri nih buktinya gitu, terus saya checklist. Gitu deh. Dah, ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Bu, mau nanya Bu, boleh? Ayo dulu dah. Ini siapa yang mau nanya? Adi tuh. Ayo dulu deh. Saya Bu mau nanya Bu. Bu, untuk tugas minggu depan kan ada cover, ada judul ya? Namanya dulu deh, namanya siapa? Adi Pradana Bu. Adi nanya gimana, Di? Untuk tugas yang minggu depan kan ada judul, ada covernya. Kan udah ada template-nya, nanti dikirim nama Ibu kan? Bu, untuk mengenai judulnya itu nanti kan kita yang bikin, ntar di ACC Ibu di minggu ketiga atau gimana? Betul, bagus pertanyaannya. Jadi minggu depan itu jangan cover dulu deh, kayaknya minggu depan judulnya. Nanti saya bikin di Google Classroom itu bentuknya short answer gitu, jadi tulis judulnya aja dulu, jadi jangan dalam bentuk cover. Nanti covernya minggu depannya lagi aja. Terus nanti kalau misalnya kamu udah yakin, saya langsung ACC gitu. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, nanti saya langsung kasih tahu. Ini kayaknya judulnya misalnya, kan kadang-kadang mahasiswa nyusun judul itu suka kata-katanya gimana gitu ya, kalian juga paham. Jadi paling saya benerin kata-katanya. Atau enggak kalau yang judulnya kayak sederhana banget, misalnya nanti saya kasih saran kayak gitu. Nanti saya langsung, setelah ini saya bikinin drive buat semua kelas. Karena dari kemarin belum saya bikin, Classroom, saya bikin. Nanti kalau misalnya udah ada punya ide, langsung aja tulis di situ. Nanti
Kalau itu saya komen-komen di bawahnya di Google Classroom-nya. Atau enggak boleh chat saya kayak gitu ya. Ya, makasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Ini saya senang nih kelas ini paling aktif nih, bener deh. Jadi sayanya semangat gitu. Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Egi. Nanya apa? Kalau misalnya udah ngajuin judul ke Ibu, terus tiba-tiba mau ganti judul lagi, boleh, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Jawabannya boleh, tapi jangan lebih dari pertemuan ketiga gantinya ya. Atau jangan di tengah-tengah jalan nih, nanti kan soalnya kan saya kasih waktu minggu ketiga atau keempat lah paling lama banget tuh buat fixnya ya. Kalau bisa sih 3 udah fix semua. Karena nanti kalau ketika ganti di jalan, nanti kan udah mulai ngerancang DFD-nya, atau kalau yang mau pakai UML udah bikin UML-nya. Nah nanti kalau ganti lagi kan nanti otomatis yang kalian kerjain nanti diganti lagi juga gitu. Oke Bu, makasih. Tapi kalau misalnya di tengah jalan nggak, Bu, saya benar-benar mau ganti, tapi bisa selesai nggak tugasnya? Biasanya nanti saya tanya dulu kalau benar-benar. Ini amit-amitnya ya, kondisi teramit-amitnya misalnya udah pertemuan 11 nih, minta ganti judul. Tapi kalau benar-benar bisa nyelesain, biasanya saya bolehin ganti. Tapi jangan sampai kayak gitu. Cuman kalau misalnya nanti ada kondisi gitu, biasanya 1 orang lah atau 2 orang yang kayak gitu. Kalau benar-benar bisa diselesaikan, nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab sampai akhir gitu. Sampai akhir harus kelar. Ya baik Bu. Ada lagi? Oh iya, sebelum kita tutup, ayo siapa yang mau on cam sini, saya screenshot. Di sini kita udahan. Kan seru banget, nih banyak ya Allah. Masuk YouTube, Bu. Iya, masuk YouTube ya, masuk YouTube saya ya. Udah 380 subscriber nih. Enggak dong. Enggak kok, saya bukan YouTuber, jarang-jarang itu, kalau itu cuma materi kuliah doang. Udah belum? Sama Adi, Bu. Si Gondrong semangat banget kecil. Iya, nggak ada yang editin soalnya, jadinya isinya gitu-gitu doang. Adi bersedia, Adi. Bawel, tawari bawel. Adi Nugroho. Nanti lah kalau udah punya konten, nanti baru ngerekrut mahasiswa buat jadi editor ya. Oke. Adi Nugroho. Cocok. Adi banget. Udah, segini aja yang mau on cam. Silahkan kasih senyum terbaiknya, mau masuk di YouTube ya. 1, 2, 3. Nggak bisa senyum. Tuh, saya kasih tuh. Halaman 2 sekarang. 1, 2, 3. Ih, seru banget nih kelas ini, banyak dan rame. Yang mau open semua, makasih ya. Udah, kalian sehat-sehat selalu. Terus terima kasih atensinya untuk menghadiri kuliah saya ya. Sabar-sabar, ini kan kita baru pertemuan pertama. Masih 15 pertemuan lagi bakal ketemu saya, jadi jangan bosen. Terus ya, masih 15 pertemuan lagi sampai akhir semester. Jadi teman-teman tetap semangat terus ya. Ini semester 7 nih memang masa-masa krisis mahasiswa nih, bertingkat akhir. Jadi usahakan kalian, semoga yang hadir di sini semua sampai lulus ya. Amin dong. Amin. Sampai lulus, jangan berhenti di tengah jalan. Ini udah di ujung. Ibarat kalau kalian naik gunung, ini tuh udah di puncak, udah selangkah lagi menuju puncak gitu ya. Jadi sabar-sabarin, terus kuat-kuatin. Ya udah kayak gitu. Terus nanti kan semester 8. Dikit lagi lah, paling ini nggak bakal kerasa loh kita kuliah, tahu-tahu udah selesai aja. Udah, teman-teman terima kasih atas atensinya. Saya pamit dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sudahi perkuliahan kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.